Bisakah memperpanjang SIM di luar daerah domisili? Misalnya teman-teman ini sedang bekerja di Jakarta, teman-teman aslinya di Magelang. Nah, apakah harus pulang ke Magelang atau bisa memperpanjang SIM di Jakarta? Simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin sharing ya terkait perpanjangan SIM. Nah, ini salah satu hal yang membuat orang bingung, membuat orang resah gitu ya. Apalagi orang-orang tersebut ini waktunya untuk memperpanjang SIM. Apakah harus pulang tapi mau cuti kerja itu sudah tidak ada jatah cutinya. Nah, apakah harus seperti apa solusinya? Nah, saya ingin bercerita terkait pengalaman saya memperpanjang SIM di luar daerah domisili dan bisa. Saya kan di Mojokerto, kemudian kemarin itu kan saya ada di Surabaya waktu habis itu ya, perpanjangannya kurang 2 hari itu saya di Surabaya posisinya lah dilema. Saya harus pulang ke Mojokerto. Nah ini kebetulan kan jarak saya Surabaya dengan Mojokerto dekat, paling 1 jaman gitu kan. Tetapi ya tetap nggak worth it ketika mempertimbangkan jarak gitu ya. Nah misalnya di Surabaya ini bisa nggak ya, itu pertanyaan saya kemarin lah. Alhamdulillah saya dapat informasi dari teman yang kebetulan pada momentum yang sama itu harus memperpanjang SIM-nya yang mati. Ternyata bisa. Nah, teman saya saat itu di Magetan ya, orang asli Magetan, memperpanjang di Jombang beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya mencoba iseng-iseng. Nah, saat lantas di Surabaya memperpanjang SIM di mana? Tapi kalau saat lantas ini kan rame ya. Saya mencoba di SIM keliling. Nah, jadwal di SIM keliling kemarin itu ada di Terminal Beratang. Kebetulan dekat dengan tempat domisili saya. Saya meluncurlah ke sana. Saya berangkat itu pukul 8. Ya, 8 pagi lebih lah ya. Pukul 8 pagi lebih. Saya meluncur ke sana. Proses meluncurnya ke sana saya fotokopi berkas dulu. Fotokopi KTP dan fotokopi SIM yang mampu diperpanjang. Syaratnya kedua-duanya harus aktif ya. Kalau KTP-nya teman-teman ini dalam kondisi tidak aktif kan ada ya yang sebelum KTP itu kan ada masa berlakunya lah. Kalau itu masa berlakunya habis nggak bisa. Nah, tapi kalau posisi KTP-nya teman-teman ini sudah eKTP sudah berlaku seumur hidup, nah itu tinggal difotokopi, kemudian SIM-nya yang masih hidup itu juga difotokopi. Jadi teman-teman jangan sampai memperpanjang SIM itu di waktu yang mepet. Nah, takutnya nanti ada hal-hal teknis yang di luar kendali kita, akhirnya SIM kita mati, kita harus tes ulang lagi. Terkait hal itu, berapa sih yang difotokopi? Kemarin saya fotokopi 55 saja. Ya, SIM 5, KTP 5. Soal nanti itu dibutuhkan atau tidak, saya tidak mempertimbangkan itu. Yang jelas, kalau saat di lokasi itu di tes kesehatan sama tes psikologi itu membutuhkan 2. Ya, di psikologi 1, di kesehatan 1. Jadi 2, kemudian diidentifikasi SIM-nya 1, jadi 3 fotokopi. Ya. Jadi teman-teman nanti buat 5 saja lah ya, biar aman. Kalau nanti kurang kan keluar-keluar lagi, cari-cari fotokopi lagi ya kalau dekat, kalau jauh. Intinya kemarin saya mencoba di sana, ternyata bisa. Akan tetapi untuk biaya, ini antara Surabaya dan Mojokerto ya, untuk biaya tes kesehatan dan juga tes psikologinya lebih mahal di Surabaya. Tapi bagi saya nggak masalah, yang nggak riwa-riwi ya. Nggak riwa-riwi, kita belum capeknya, waktunya gitu ya. Nah, sebanding lah ya.
Nah, itu tentunya kalau di daerah teman-teman itu pasti harganya berbeda pula. Kalau SIM-nya, harga perpanjangan SIM-nya sama di seluruh Indonesia sama. Ya, motor 75, kemudian untuk mobil 80. Nah, kalau di SIM keliling teman-teman, itu hanya bisa memperpanjang dua jenis SIM saja. SIM C dan SIM A. Nah, kalau B1 gimana? Kalau B1 ungu gimana? Nah, itu nggak bisa teman-teman. Jadi hanya A dan C saja untuk SIM keliling. Jadi kalau teman-teman mau memperpanjang SIM B, lah itu nggak bisa. Harus ke Polres atau Satlantasnya ya. Nah, langsung ke kantornya. Seperti itu teman-teman. Prosesnya kemarin juga cepat ya. Nggak, saya berangkat jam 8 itu, 8 lebih sampai rumah itu jam 10 kurang ya. Jadi nggak sampai 1,5 jam. Prosesnya benar-benar cepat, enak, dan nggak sebanyak ketika kita di Polres atau Polantas itu ya, di kantor polisinya itu ya. Jadi seperti itu teman-teman, bagi teman-teman yang sedang dilema, SIM-nya mau habis, lah teman-teman bisa mencoba itu di SIM keliling lah. Kebetulan di Surabaya ada, biasanya di kota-kota kecil juga ada kok SIM keliling. Ya, tetapi teman-teman ini perlu melihat, kan ada dua macam pelayanan ya. Pelayanan drive-thru itu ada yang untuk STNK, untuk pajak, dan ada untuk SIM. Ya, jangan sampai tertukar. Ya, itu jenis pelayanannya berbeda. Nah, kalau untuk pajak saja, nah, itu pajak sendiri, pajak bermotor sendiri, kemudian untuk SIM SIM sendiri. Teman ngeceknya jangan sampai keliru, ya. Misalnya di waktu yang sudah mepet, kurang hari ini sudah mati. Nah, teman-teman ternyata di jadwal kota teman-teman kerja atau domisili itu hanya ada tes keliling, ada drive-thru hanya untuk STNK. Nah, ini berabe teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus memantau. Kalau saya sarankan ya maksimal itu 3 hari sebelum masa expirednya. Itu saja, semoga ini bisa membantu. Karena bagi saya seorang perantau itu, ini info seperti ini sangat worth it ya. Nah, mau pulang atau kalau nitip calo juga jatuhnya lebih mahal gitu ya. Eman-eman gitu ya, kita nggak bisa alokasikan ke dana yang lain. Nah, kalau langsung itu memperpanjang sendiri lebih hemat. Nah, kalau kemarin saya kan tes psikologi 100, tes kesehatan 50, 150, sama SIM-nya 75, berarti 225. Itu untuk wilayah Surabaya. Nah, itu setiap daerah mungkin berbeda-beda tes kesehatan dan tes psikologinya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat ya info ini, sehingga teman-teman bisa lebih efisien gitu ya, lebih praktis. Atau kalau nggak bisa izin libur kerja ya berarti izin 3 jam atau 5 jam gitu ya. Kemudian nanti balik kantor lagi, balik kerja lagi. Jadi seperti itu. Untuk syaratnya KTP aktif dan SIM aktif. Di fotokopi sediakan saja 5 masing-masing ya, berkas. Bisa dipotong, bisa lebar ya. Itu saja, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.